Kemarin paman datang, pamanku dari MK. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Iya, halo Bu Fitri. Terima kasih atas waktunya. Bu, ini gimana nih Bu? Awalnya MK kan menolak gugatan batasan usia capres-cawapres. Namun di akhir gugatan dari seorang mahasiswa UNS ternyata malah dikabulkan MK, Bu. Narasinya ini loh Bu yang mungkin membingungkan bagi masyarakat luas dan juga bagi politikus tentunya. Apakah ini artinya satu Indonesia ini semua kena prank Bu dari MK? Tanggapan Ibu gimana Bu? Baik, ya barangkali bisa ya kita bilang kena prank atau mungkin plot twist ya. Karena memang kan yang dibacakan itu hari ini 7 putusan. Jadi kita udah agak seneng tuh di putusan pertama, kedua, ketiga. Terus tiba-tiba pas ada break 1 jam, 2 jam ya tadi kayaknya ya. Kemudian jam 2 dibacakan putusan yang berikutnya ternyata ada plot twist gitu. Nah, jadi memang ada 3 pola putusan sebenarnya dari 7 perkara yang dibacakan putusannya hari ini. Yang pertama itu karena cuma urusan umur, jadi ada yang mintanya 35, ada yang mintanya 21, ada yang mintanya 25. Nah, untuk yang perkara hanya umur, MK hanya bilang, oke, ini bukan urusannya MK, ini open legal policy. Menurut saya memang seharusnya ditolak seperti itu. Nah, di yang kedua nih, MK mulai nggak konsisten. Pola yang kedua adalah yang diajukan oleh Partai Garuda dan kepala-kepala daerah. Mereka minta umur tetap 40, tapi ditambahkan perasa atau pernah menjadi penyelenggara negara. Nah, terhadap yang ini, MK juga tolak sih. Tapi kata MK, kita periksa dulu, boleh bisa disama-samakan seperti itu, tapi nggak bisa kami mengabulkan karena penyelenggara negara itu adalah ada juga pejabat yang ditunjuk, istilahnya itu appointed officials, beda sama yang dipilih atau elected officials, kan capres-cawapres itu dipilih gitu. Nah, baru kemudian break tadi ya, jam 2 dibacakan perkara berikutnya, salah satunya yang perkara nomor 90. Perkara 90 ini yang dikabulkan karena mereka bilang mereka minta tetap 40 atau pernah menjabat jabatan kepala daerah. Nah, terhadap yang pola ketiga ini, MK bilang kalau urusannya kepala daerah, kami bisa kabulkan. Kurang lebih begitu ya dalam bahasa sehari-harinya. Kami bisa kabulkan karena sama-sama pejabat yang dipilih atau elected official. Nah, jadi plot twist-nya di sini, di pola yang ketiga ini. Walaupun kita harus perhatikan bahwa putusannya ini sebenarnya 5-4. 5 yang setuju, tapi ada 4 yang dissenting opinion. Bahkan dari 5 yang setuju itu, 2-nya itu sebenarnya pendapatnya argumentasinya berbeda. Walaupun konklusinya sama, tapi tetap akhirnya 5-4. Sehingga yang 4 ini hanya bisa menyatakan ketidaksetujuannya, tapi tidak berpengaruh terhadap kekuatan putusan. Putusannya tetap mengabulkan. Begitu. Berarti tetap putusan tetap dikabulkan dengan syarat berpengalaman pernah atau sedang menjadi kepala daerah lah bahasanya gitu Bu ya. Kepala daerah. Betul. Dengan batasan umurnya di bawah 40 mungkin kan itu berarti Bu ya. Jadinya memungkinkan karena yang ditambahkan oleh MK itu atau sedang atau pernah gitu ya menjabat sebagai kepala daerah. Jadi umur berapapun mau 40 kah atau 35 misalnya, maka kalau dia sedang atau pernah menjabat kepala daerah tetap dia bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden ataupun calon presiden karena ini syaratnya untuk capres cawapres gitu ya satu paket. Iya. Kalau melihat dari Undang-Undang PKPU Bu yang nomor 19 tahun 2003 itu kan dia membahas soal usia, syarat usia adalah 40 tahun. Apakah ini nanti bisa berbenturan Bu dengan Nanti Undang-Undang KPU? Iya, jadi peraturan KPU itu kan kalau menurut Undang-Undang 12 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, dia ada di bawah levelnya di bawah undang-undang dan dia adalah peraturan yang diatribusikan kepada KPU. Jadi dia harus langsung mengikuti undang-undangnya. Nah, putusan MK itu berlakunya seperti undang-undang. Dia undang-undang lah pada intinya. Jadi nggak perlu ada
perubahan undang-undang lagi, peraturan di bawahnya harus mengikuti. Nah, saya kebetulan tadi malam ada talk show juga dengan salah satu komisioner KPU. Mereka bilang mereka sudah siapkan penggantinya. Jadi secara teknis yang perlu dilakukan adalah mengubah peraturan KPU nomor 19 itu untuk menyesuaikan supaya syarat teknisnya untuk membuktikan apakah seseorang tengah menjabat atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, mungkin misalnya keputusan KPU yang menyatakan kemenangan dalam pilkada, misalnya begitu ya. Karena kan peraturan KPU itu hanya masalah teknisnya saja. Secara administratif, apa yang harus disubmit, apa yang harus diberikan kepada KPU untuk diverifikasi. Nah, nanti saya duga isinya kurang lebih seperti itu, yang bisa memberikan cara bagi KPU untuk memverifikasi apakah benar seseorang itu sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tinggal diikuti saja. Jadi tidak bertentangan karena justru peraturan KPU-nya yang harus mengikuti putusan MK. Oke, baik Bu. Nah, sebenarnya itu kalau apa masalah usia itu yang ngatur tuh DPR atau MK sih Bu. Soalnya mungkin yang kalau saya salah mohon maaf koreksi, itu harus dirapatkan dulu di DPR atau gimana Bu mekanismenya? Ya, Mas tidak salah, benar sekali. Jadi justru itu kritiknya. Jadi makanya tadi saya bilang ini tadi Mas bilang di prank atau kita ada plot twistnya karena memang seharusnya mengikuti logika di putusan yang pertama bahwa ini adalah open legal policy. Jadi sebenarnya MK seharusnya menolak permohonan ini, semuanya 7-7-nya ditolak karena ini bukan wilayah yang seharusnya diputus oleh MK. MK kan lembaga yudikatif. Seharusnya kalau soal-soal usia itu bukan urusan konstitusi, bukan pertanyaan konstitusional. Konstitusi kita tidak mengatur sejauh itu. Bahkan konstitusi kita hanya bilang bahwa untuk syarat capres cawapres diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kemudian dibilang pengaturan selanjutnya diatur dalam undang-undang. Nah, jadi sebenarnya ruangan untuk diatur oleh undang-undang itu diberikan oleh konstitusi kita. Jadi harusnya dibuatnya oleh DPR dan pemerintah. Makanya di putusan yang pertama itu, yang perkara 29 tuh yang PSI, itu yang benar, harusnya ditolak saja. Dibilang ini bukan wilayahnya MK, kan MK yudikatif. Yudikatif tuh nggak ada urusan dengan hal-hal yang sifatnya membuat norma baru. Yang membuat norma baru harusnya DPR dan pemerintah. Nah, tiba-tiba di pola yang kedua itu, perkara yang pakai Garuda, kepala daerah, terus mahasiswa UNS, itu MK berubah pendapat. Nah, makanya sebenarnya tuh di dissenting opinion-nya Hakim Saldi Isra itu menarik tuh. Dia bilang, baru sekali ini saya mengalami ada perubahan yang begitu mendadak, tadinya ditolak, terus tiba-tiba padahal argumennya sama, tapi diterima, dikabulkan oleh MK. Harusnya memang DPR dan pemerintah, bukan MK. Oke, ya berarti saya benar Bu ya. Betul. Ya berarti dengan MK mengabulkan syarat kepala daerah ini artinya ini karpet merah Bu untuk Gibran. Iya, karena satu-satunya yang akan mendapatkan keuntungan langsung dari perkara ini kan, kalau kita lihat ya daftar cawapres yang beredar yang di bawah usia 40 kan hanya Gibran. Yang lainnya kan Erick Thohir, Khofifah, Mahfud MD itu kan semua pasti ya di atas 40. Cuma Gibran yang terhalang oleh syarat itu. Jadi sangat terang bahwa setelah tembok ini udah diruntuhkan oleh putusan MK, udah tinggal pertimbangannya politik belaka. Gitu. Tapi kan kalau lihat dari sini Gibran itu kan PDI Bu ya. Berarti nantinya akan keluar Bu Gibran dari PDI jika dia ingin jadi cawapresnya Prabowo. Nah, itu yang dari tadi tuh saya juga ada diskusi ya dengan beberapa pengamat politik dan semua masih belum bisa punya amatan yang jelas nih karena masih ditutup-tutupi ya. Memang ada gosip-gosip, tapi di lain sisi kalau kita lihat deklarasi yang harusnya terjadi pada akhir pekan kemarin ternyata masih belum clear juga begitu ya. Jadi tapi betul, memang secara resmi Gibran adalah anggota PDIP. Kalau dia mau tidak ikut atau dia ikutnya ke kubunya Pak Prabowo, berarti dia harus keluar dulu dari partai karena partai apalagi PDIP ya punya disiplin yang sangat kuat. Nah, disitulah nanti terjadi negosiasi politik yang akhirnya elit politik nanti yang bisa menentukan, bukan kita. Karena yang pegang tiket untuk pencalonan presiden memang hanya elit politik, bukan warga negara biasa ya, karena kita punya presidensial threshold.
Ya, benar. Saya pikir nanti Gibran bakal berlabuh ke PSI, ngikutin jejak adiknya. Ya mungkin PSI yang akan ikut Prabowo ya. Jadi udah ngumpul mungkin saja. Maksudnya segala hal bisa bisa terjadi karena kan PSI juga dua catatan tuh. Yang pertama mereka sudah dekat sekali dengan Prabowo, udah didatangi, udah sowan-sowan. Tapi yang kedua juga PSI kan pokoknya dia punya Jokowisme gitu. Saya pakai istilah pokoknya tuh karena menggambarkan mereka tuh tegak lurus betul sama Jokowi. Jadi Ya, pasti kita akan melihat Jokowi memutuskan apapun, termasuk ketika misalnya dia bilang, oke Gibran, kamu bisa pergi ke Pak Prabowo, saya cukup yakin nanti PSI tetap akan juga mengikuti tegak lurus, istilah mereka begitu ya, tegak lurus pada Jokowi, sehingga tetap akan ngikut juga ke Prabowo. Tapi ini semua mesti kita lihat lah perkembangannya, karena PDIP kan juga keras soal itu. iya, benar. Bu, ini kan kalau yang saya lihat secara baru, yang barusan saya lihat nih Bu di media sosial nih banyak pendukung-pendukung Jokowi yang merasa kecewa nih Bu dengan hasilnya, dengan hasil MK hari ini. Seperti Yunarto Wijaya, Ernest Prakasa, itu saya lihat dia mengungkapkan kekecewaannya di media sosial. Apakah ini bisa disebut sebagai mahkamah keluarga, Bu? Iya, dan eh, saya senang bahwa mereka akhirnya tersadarkan bahwa situasi demokrasi kita ini memang sudah betul-betul parah ya kalau menurut saya ya karena kalau dibilang mahkamah keluarga ya sangat mungkin tadi ya indikasinya kan kita bisa lihat siapa yang langsung diuntungkan karena nyata tadi kita sudah bahas ya yang langsung diuntungkan nama-nama yang beredar yang di bawah 40 ya cuma Gibran. Padahal ketua MK jelas itu adalah iparnya ayahnya Gibran gitu. Jadi relasi keluarganya cukup jelas. Bahkan di perkara yang nomor 90 tuh yang dari Solo itu dia bilang dia tulis nama Gibran sebagai idolanya yang membuat dia mengajukan permohonan itu. Jadi bahkan kalau dikaitkan secara terang-terangan tuh makin jelas benturan kepentingannya. Jadi kalau dibilang mahkamah keluarga, ya sayangnya walaupun saya sedih juga ya karena saya punya harapan tinggi terhadap MK, tapi ya itulah yang faktanya yang terjadi sekarang. Nah, jadi mereka itu protes, menurut saya bagus sekali. Memang harus kita protes karena kalau kita perhatikan ya, bahkan pada zaman Orde Baru, bukan berarti saya mau bilang Orde Baru nggak bersalah ya, tapi pada masa Orde Baru Soeharto pun dia nepotismenya luar biasa, tapi untuk anak-anaknya dia tidak melibatkan lembaga yudikatif. Nah ini bayangkan lembaga yudikatif juga langsung bisa kita kaitkan dengan manuver politik dinastinya Jokowi. Jadi menurut saya sangat wajar dan harus tuh orang-orang itu akhirnya bersuara supaya jangan sampai ini jadi kewajaran baru di negara kita. Padahal negara kita kan negara hukum yang demokratis. Kalau ini dianggap biasa-biasa saja, bahaya, kedepannya rusak kita. Gitu. Benar, Bu. Berarti semakin terlihat nih Bu ya, jelas kalau ternyata secara tersirat tuh Jokowi mendukung Prabowo dalam Pilpres nanti Bu ya. Tersirat ya, karena kan dia masih nggak pernah mau bilang ya, kemarin juga dalam pertemuan akhir pekan kemarin dia bilang ya lihat saja orangnya juga nggak ada di sini. Jadi dia belum Ya, menyatakan terang. Tapi eh, kalau kita lihat dulu nih besok tuh sebenarnya gimana? Benarkah Gibran akan ikutan ke Prabowo atau tidak? Kalau iya, berarti itu akan mengkonfirmasi spekulasi yang terjadi selama ini. Tapi yang jelas di luar itu pun sebenarnya sudah mahkamah keluarganya itu sudah kelihatan ketika nama Gibran sudah disebut-sebut dalam permohonan, terus yang memutus itu ada pamannya. Nah itu kalau dalam dunia peradilan itu sama sekali tidak boleh. Harusnya mundur karena hakim ketika hakim punya benturan kepentingan dengan perkara yang ia hadapi. oke baik. Nah, ini Bu, eh, saya agak sedikit penasaran dengan bagaimana nanti hubungannya antara PDI dengan Jokowi setelah ini. Ini juga kita masih belum bisa lihat ya. Tergantung dari apakah ini tergantung karena sekarang kan tembok yang menghalangi satu-satunya tembok yang menghalangi Gibran untuk maju itu sudah diruntuhkan oleh MK. Nah sekarang tinggal kita lihat aja apakah benar akan dideklarasikan. Nah kalau benar dideklarasikan, saya kira ya tentu saja bisa terjadi tuh perpecahan itu. Walaupun mungkin dari segi gaya-gaya kesukuan secara Jawa mungkin nggak terlalu kelihatan ya konfrontasinya mungkin.
Tapi sebenarnya kan perpecahan itu sudah mulai terjadi. Beberapa petinggi PDIP juga sudah agak keras tuh bilang adanya Baban misalnya. Kemudian beberapa anggota PDIP lainnya juga sudah menyatakan mempertanyakan etiknya. Kok partai lain mengambil kader kami dan seterusnya. Jadi saya kira perpecahan itu ya tidak mungkin dihindari juga sih pada akhirnya. Iya, baik Bu. Terakhir, apa yang bisa masyarakat tempuh untuk apa menolak atau terhadap kekecewaan terhadap ini apa MK ini Bu? Satu kata buat MK Bu, terakhir. Ruang buat kita makin sempit ya. Saya kira paling tidak kita mesti mewacanakan terus bahwa ini salah. Ini MK harus dikritik. Karena saya juga berbicara dengan pihak-pihak pendukung Pak Prabowo, kalau mereka berkeras bahwa pokoknya ini final dan mengikat, kamu ikuti aja. Jadi ibaratnya ini soal menang kalah. Padahal buat kita semua harus menyadari bahwa ini bukan menang kalah orangnya. Menang yang dipertaruhkan di sini harusnya adalah nasib demokrasi kita. Nah, saya khawatir kalau kita diam saja, ya ini dianggap sebagai normal yang baru di suatu kewajaran. Nah, jadi paling tidak yang harus kita lakukan adalah untuk menyuarakan bahwa sebenarnya demokrasi kita dalam kondisi di ujung tanduk karena MK-nya juga sudah sangat dipolitisasi di satu sisi dan politik dinasti malah dilegalkan. Dan ini kedepannya akan merusak demokrasi dan negara hukum kita. Hanya itu, karena kalau putusan MK memang final dan mengikat, kita bisa saja mengajukan lagi dengan argumen yang berbeda, itu bisa. Tapi kan waktunya nggak bisa cepat nih, bisa 1 tahunan begitu ya. Jadi mungkin kalau kita pakai istilah selemah-lemahnya iman, kita tetap mesti menyuarakan yang benar itu benar, tapi yang salah juga harus kita suarakan dengan keras gitu. Jadi nggak ada salah kaprah ke depannya dan ini terus-menerus dilegalkan. Oke Bu, satu kata Bu buat MK. Aduh, apa ya, satu kata ya? Pengennya banyak kata Ya. soalnya. Satu kata, Apa ya? Apa ya? Mungkin saya juga bingung sih. Satu kata buat MK. Enggak, satu kalimat deh buat MK Bu. Satu kalimat buat MK. Ya menurut saya seharusnya mereka malu dengan membuat putusan yang sepolitis ini. Nah, itu aja barangkali ya. Karena mereka memperjuangkan, harusnya tanggung jawab etikanya itu pada demokrasi Indonesia harus lebih tinggi dari itu. Harusnya mereka malu. Baik, Ibu Fitri. Terima kasih banyak Bu ya waktunya. Demikian diskusi saya dengan Bu Fitri Susanti, pakar hukum tata negara. Satu kalimat dari Bu Fitri yang menarik. MK seharusnya malu.